Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tisha Dimansyalia dari SMK Negeri 1 Jamblang. Di sini saya akan membuat video instalasi jaringan CCTV analog. Nah, CCTV analog sendiri merupakan CCTV yang dalam perekamannya memerlukan sinyal analog yang akan ditransmisikan melalui DPR. Nah, pekerjaan pertama yang akan saya lakukan adalah membuat kabel koaksial yang digunakan sebagai penghubung DPR dan CCTV. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah kabel koaksial RG6, merupakan kabel yang digunakan untuk instalasi CCTV, dan yang kedua ada konektor BNC yang merupakan konektor frekuensi radio murni yang dapat diputus dan disambung dengan cepat yang digunakan untuk kabel koaksial. Yang ketiga ada DC jack power konektor CCTV, merupakan konektor yang digunakan untuk menghubungkan adapter dengan sumber daya arus listrik. Nah, jadi pertama-tama ini kan ada kabel koaksial RG6-nya. Kita masukkan BNC-nya itu ke dalam sini. Yang ini kalau udah dibuka ininya, kita masukkan ke sini. Nah, jadi itu ini yang bawahnya. Nanti kita masukkan yang ininya, yang atasnya, yang ininya ke sini. Kita putar. Nah, ini sudah terpasang, dan yang sebelahnya itu kita masukin pakai DC jack powernya. Untuk yang hitam itu di yang minus, nah kalau yang merah itu di yang plus. Nah, kalau udah dipasang itu nanti ininya dikencengin aja. Jadi ini udah terpasang di titik powernya. Kalau udah, kita lakukan hal yang sama pada yang sebelahnya. Kita masukin konektor BNC-nya. Ininya juga kok, DC-nya dimasukin lagi, sama kayak tadi yang hitam di minus, yang merahnya di plus. Kita kencengin juga. Nah, ini udah terpasang, posisinya udah selesai. Jadi pekerjaan yang pertama sudah selesai, dilanjut ke pekerjaan kedua. Dadah. Halo. Nah, pekerjaan yang kedua itu ada pemasangan kabel koaksial ke DVR dan juga CCTV. Alat dan bahan yang digunakan itu ada kamera CCTV, merupakan kamera keamanan yang dipasang untuk mengawasi keadaan sekitar maupun lingkungan tertentu. Yang kedua ada box power module, merupakan alat yang digunakan sebagai pengganti adapter CCTV agar terlihat lebih rapi,
efisien dan aman. Nah, yang terakhir itu ada DVR, Digital Video Recorder, merupakan alat yang digunakan sebagai yang menampilkan video dari kamera CCTV yang dihubungkan. Nah, jadi langsung saja pemasangannya. Jadi kita gunakan kabel koaksial yang tadi kita buat itu untuk instalasi jaringan CCTV. Ininya langsung dimasukkan saja. Ini kita kunci, kita sambungkan ke DVR. Nah, yang ininya kita sambungin ke box power module. Ini ada kabel power untuk DVR-nya. Kita colokkan slip USB-nya. Ini untuk monitor. Dan ini ada kabel power untuk box power modulnya. HDMI-nya kita colokkan ke sini. Ini sudah terpasang semua kabel-kabelnya. Jadi pekerjaan kedua telah selesai. Dadah. Halo, nah jadi pekerjaan yang ketiga itu ada playback rekaman dan juga backup rekaman. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada monitor, ada mouse, flash disk, laptop, dan juga aplikasi konverternya. Ini ada aplikasi Ani Video Converter. Nah, untuk playback itu kita klik kanan mouse, terus kita klik menu, kita ke menu playback. Untuk kameranya kita checklist, saya menggunakan kamera yang ke-1. Nah, untuk tanggal yang ada rekamannya itu warnanya warna biru ya. Kita klik saja tanggalnya, terus kita start playback. Nah, ini rekamannya sudah muncul. Nah, untuk yang kedua itu kita akan backup rekaman. Nah, untuk backup tuh kita colokkan flash disknya ke DVR. Pastikan flash disknya sudah terformat FAT32 ya. Nah, untuk backup itu kita lihat dulu di sini waktunya mulai dari saya bakal backup dari jam 9.00 sampai jam 10.00 aja. Nah, kita pause dulu ininya, terus kita klik kanan lagi, kita main menu. Nah, di sini kita masuk ke menu backup, kita klik tanggalnya di sini, tanggal 9, yang time-nya juga kita isi. Untuk jamnya jam 9.00 sampai jam 10.00. Kita ganti file formatnya itu ke AVI, terus kita search. Nah, ini udah nongol rekamannya. Kita ini lagi loading, kita tunggu aja prosesnya sampai selesai sampai sini, sampai finish. Nah, jika sudah selesai itu nanti bakal muncul backup finished. Kalau udah, kita langsung aja ke laptop buat ngecek udah ada di flash disknya atau belum. Jangan lupa cabut flash disknya ya. Nah, untuk ceknya kita colokan flash disknya itu ke laptop. Sudah, nah jika sudah kita langsung saja masuk lihat ke file manager. Kita lihat di flash disknya. Nah, ini udah ada. Ini formatnya masih AVI. Untuk mengganti formatnya itu kita perlu
ini masuk ke aplikasi AnyVideo Converter. Untuk masuk ke AnyVideo Converter itu kita memerlukan WiFi. Sambungkan WiFi-nya dulu. Nah, ini WiFi-nya udah nyambung, jadi kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Nah, ini kita sudah masuk aplikasinya, kita tunggu loadingnya dulu. Nah, ini tampilan aplikasinya. Kita masuk saja ke format converter yang ini. Kita klik. Nah, terus kita langsung aja add videonya. Ya sudah, kita cari video yang mau di converternya. Kita ambil yang ini. Tanggal 24 bulan 9 2024. Kita open aja. Tunggu. Nah, ini udah ada videonya, rekaman videonya udah muncul. Kita klik start aja. Nah, ini lagi proses, ini lagi loading. Kita tunggu sampai prosesnya itu selesai. Nah, ini prosesnya udah selesai, udah completed. Kita langsung aja masuk ke, kita langsung lihat aja di file manajernya. Nah, ini udah langsung tersimpan. Kita bisa lihat videonya langsung dari file manager. Nah, ini videonya udah bisa dilihat. Nah, mungkin untuk playback dan backup rekaman CCTV-nya segitu saja. Kita lanjut ke pekerjaan keempat. Nah, di sini kita lanjut ke pekerjaan keempat, yaitu membuat hotspot menggunakan router OS di Winbox. Alat dan bahan yang digunakan itu ada laptop, ada kabel LAN, strike, terus ada router OS. Ini ada kabel power untuk router OS-nya. Jangan lupakan aplikasi Winbox-nya. Nah, ini kita sudah pasang kabel strike ke router OS-nya. Jadi kita langsung masuk ke aplikasi Winbox saja. Sini kita refresh. Nah, ini udah muncul MAC address-nya. Jadi kita klik terus langsung connect aja. Nah, pertama-tama itu kita di wireless. Masuk ke menu wireless. Di sini wilayahnya kita aktifin, kita checklist, terus kita klik 2 kali. Kita masuk ke wireless, terus kita scan. Kita start. Nah, kita cari hotspot milik kita. Ini saya pakai yang sapi, terus kita connect. Nah, ini udah ganti semua, terus kita langsung off aja. Terus kita ke security profile, kita klik defaultnya, kita ganti modenya dynamic case, terus kita checklist aja WPA PSK sama WPA 2 PSK nya. Terus sini kita isi password hotspot kita. Nah, ini udah, terus kita langsung off aja. Terus kita masuk ke interface. Kita masuk ke interface, terus kita masuk ke VLAN ini, terus kita tambah aja. Nah, tambah, kita di sini pakainya VLAN ID-nya 10, ininya interface-nya header 2. Nah, terus kita off aja. Habis itu kita masuk ke bridge. Kita tambah, langsung off saja. Terus kita ke pause, kita tambah lagi. Di sini kita pakainya header 2. Kita off, terus kita ke VLAN, kita tambah lagi. Untuk VLAN ID-nya tadi tuh samain 10, targetnya VLAN 1, targetnya header 2. Kita off lagi. Setelah itu kita masuk ke IP DHCP client, kita tambah VLAN 1, kita langsung off saja. Setelah itu kita masuk ke IP address, kita tambah
192.168.1.50/24. Interface-nya kita pakai bridge 1. Kita off. Setelah itu kita masuk ke IP DHCP server. DHCP setup, kita masukin bilang 1, kita next saja sampai selesai. Terus kita masukin bridge 1-nya, kita next lagi sampai selesai. Nah, jika sudah DHCP server, kita masuk ke IP DNS. Kita checklist allow remote request-nya kita off. Setelah itu kita masuk ke IP firewall. Kita masuk ke NAT, terus kita tambah. Nah, kita ada masuk ke general, terus kita di sini out interface-nya kita kasih WLAN 1, terus kita ke actionnya diganti ke masquerade. Langsung kita off aja. Nah, firewall udah, kita masuk ke routers. Nah, ini udah jadi semua, bisa tuh sama WLAN-nya udah reachable. Kalau udah itu kita bisa cek di new terminal. Kita ping 88, enter. Ini udah TTL otomatis, internetnya udah jadi. Oke, untuk connect hotspotnya udah selesai dibuat, kita tinggal hubungkan ke DVR-nya. Untuk pekerjaan kelima itu kita akan menghubungkan CCTV-nya ke HP. Nah, untuk menghubungkan CCTV ke HP itu memerlukan koneksi internet, jadi kita sambungkan Ether 2 yang tadi sudah kita setting itu ke DVR ke ini. Nah, jadi pekerjaan yang terakhir itu menghubungkan CCTV ke HP. Jadi caranya itu kita download aplikasi bawaan DVR-nya dulu. Kita bisa scan QR ini, atau tidak, kalau enggak kita download SPC Pro Code-nya di Google aja, diketik. Kita klik yang paling atas. Nah, nanti kalian bisa di sini download aplikasinya. Karena saya udah download, jadi langsung masuk ke aplikasinya aja. Nah, masuk ke aplikasinya, terus kita klik aja di sini. Kita login, local login. Ini kita off aja. Terus kita klik kiri atas ini. Terus kita masuk ke device. Habis itu kita tambah aja. Kita manual adding ya masuknya. Nah, kita scan QR code ID-nya. Nah, jika sudah, di sini kita kasih nama aja, device name-nya bebas. Nah, untuk paspor itu, paspornya pakainya paspor yang CCTV ini ya. Kita klik aja. Nah, jika sudah, kita langsung save aja yang ini. Nah, kalau device successful itu udah selesai, nanti di sini ada tulisan Start Review. Kita klik aja. Kita tunggu. Nah, ini udah muncul rekamannya. Coba kita lihat di Nah, tuh udah sama rekaman yang di sini sama yang di CCTV ini udah sama, artinya itu udah terhubung ke HP rekaman CCTV-nya. Nah, untuk pekerjaannya sudah selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.